Oke, jadi ini adalah S24 Plus yang di video unboxing sebelumnya saya bilang kalau S24 Plus adalah varian paling worth it dari semua S24 series, bukan yang Ultra. Kenapa? Ini 7 alasannya. Yang pertama, jelas harga. Selisihnya dibandingkan dengan S24 Ultra, saya bisa save banyak. Selisihnya 5 juta. Dan dengan uang 5 juta, saya bisa belikan case-nya S24 Plus, saya bisa belikan layar anti protektifnya, tempered glass, wireless charging-nya juga. Banyak lah yang bisa saya beliin dengan uang 5 juta. Bisa beli susu dan juga popok anak saya juga. Kedua, dari pengalaman saya pakai S23 Ultra, emang kayaknya seri Ultra itu ditujukan kepada orang yang suka banget sama HP gede, HP Ultra. Dimensinya aja 6,8 inch dengan bobotnya itu 200 gram lebih, ketebalannya juga 8 mm lebih. Dan ternyata tangan saya kekecilan, kayak kurang nyaman aja saya pegangnya. Sementara Samsung Galaxy S24 Plus, walaupun ada kata plusnya, tapi HP-nya ini dipegang dengan satu tangan masih enak, masih compact, dan gak terlalu bulky, gak terlalu berat. Dimensi layarnya juga gede, 6,7 inch, selisih 0,1 inch saja dibandingkan dengan S24 Ultra. Dan karena enteng, jadi kalau misalkan saya HP-an sama tiduran, kalau HP-nya jatuh, minimal nggak terlalu sakit. Desainnya juga nggak terlalu lancip, roundednya masih manusiawi, kalau pas dipakai ujungnya nyaman dan pas banget. Alasan ketiga, S Pen. S Pen itu memang fitur yang bagus banget kalau kepake. Buat saya, S Pen itu mubazir karena nulis di kertas saja saya jarang, apalagi nulis di smartphone. Karena ya tulisan saya itu jelek, gak bagus-bagus amat. Jadi kadang kurang pede dan gak cepet nulisnya. Walaupun udah ada Note Assist yang ngebantu ngerapiin tulisannya, tapi kayak gak pede aja. Dan yang saya tahu teman-teman saya yang pakai S23 Ultra termasuk jarang saya lihat mereka pakai S Pen. Alasan keempat, spesifikasi layarnya. Untuk yang Plus itu udah QXD Plus. Sama kayak S24 Ultra. Beda di proteksinya aja. S24 Plus pakai Corning Gorilla Glass Victus, Ultra pakai Corning Gorilla Glass Armor yang katanya 4 kali lebih tahan dari scratch dan 75% anti reflektif. Tapi kalau kita ngomongin reflektif, si S24 Plus saya sekarang udah saya pakein tempered glassnya dari Samsung yang anti reflektif juga, yang kemarin di video unboxingnya udah kita coba. Gak se-reflektif punyanya S23 Ultra yang pakai Corning Gorilla Glass Victus. Kalau masalah tahan scratch 4 kali, ya sekuat-kuatnya layar pasti pakai anti gores juga. Sekuat-kuatnya layar kalau yang pakai Om Irwan dari Sobat HB pasti juga pecah juga. Alasan kelima, baterai. Baterai ini sebenarnya saya nggak minta yang muluk-muluk yang harus tahan 2 hari, 3 hari atau bahkan seminggu. Enggak, buat saya 1 hari aja udah cukup. Karena kalau malam pas tidur pasti saya cas. Dan dari pemakaian saya yang lebih seringnya itu untuk kerja, multitasking, ya jarang sih main game. Paling game-game ringan kayak Football Manager 2024. Sekarang game saya terus GTA San Andreas yang udah ada di Netflix. Dan dari hasil pemakaian saya itu dapat SOT sekitar 6 jam dan masih sisa sekitar 12%. Dan ngomongin soal gaming ini masuk ke alasan saya yang ke berapa tadi? Ke-6, yaitu performa. Memang si Samsung Galaxy S24 Plus ini bisa dibilang sayangnya ya dia nggak kedapatan Snapdragon 8 Gen 3 sama kayak seri Ultra untuk pasar Indonesia. Tapi dari pengalaman saya sih yang jarang main game ya di S23 Ultra, lebih seringnya buat kerja, biasanya saya pakai CapCut untuk editing, Canva untuk cek thumbnail, gaming paling cuma Mobile Legends, Genshin, dan itu pun bisa dihitung jari lah. Dan ngomongin Exynos 2400, Antutunya tanpa cooling ya itu bisa tembus di 1,6 juta. Kalau kita pakai cooling bisa 1,7 juta. Kalau kita lihat dari chart ini sih memang performanya dia masih di bawah Snapdragon 8 Gen 3, tapi kalau dibandingkan dengan Snapdragon 8 Gen 2 dia masih di atasnya. Di Geekbench 6 dia juga masih 5 besar dengan single core-nya itu 2100, multi-core-nya di 6600. Ini skor juga tanpa cooling. Tapi sebelum itu kalau kita ngomongin gaming, walaupun dia bukan di branding HP gaming, tapi dia punya fitur yang namanya game plugin. Ada game boosternya juga yang bisa bikin performanya nambah. Game pluginnya ini ya kita bisa lihat perf Z-nya, kita bisa lihat FPS, temperatur, memori, dan juga CPU-nya. Ada aim assist juga buat yang suka main game FPS kayak PUBG Mobile, Free Fire, CODM. Terus juga ada game booster plus yang dengan game booster plus ini kita bisa setting game dari graphic quality setting dan frame booster. Kalau untuk tes gamenya memang nggak sekencang Snapdragon 8 Gen 3 tapi udah cukup kok. Kayak Genshin Impact kita coba main sekitar 40 menit dia bisa stabil di sekitaran 55 FPS, average yang didapat juga 55 FPS. Drop FPS itu kayak jarang gitu. Drop-dropnya pun juga masih di atas 40 FPS. Kalau kalian lihat chartnya ini aman aja.
Terus kayak game-game lain yang lebih ringan ketimbang Genshin Impact, Mobile Legends contohnya, Mobile Legends dia juga aman-aman aja, tapi sayangnya untuk Exynos 2400 ini belum kebuka settingan 120 fps atau refresh rate ultranya. Jadi kebukanya di 60 fps, tapi kalau kita lihat chartnya ini sebenarnya kalau misalkan Samsung mau buka settingan atau Mobile Legends-nya udah mau buka settingan Exynos 2400, harusnya sih bisa tembus ya, karena ini gak ada frame drop sama sekali di Mobile Legends. CODM juga aman-aman aja, average fps yang didapat itu sekitar 60-an. PUBG dia kebuka settingan 90 fps, dan kalau kita lihat average-nya juga aman-aman aja. Dia bisa dapat average 89 fps. Gila sih ini. Sekarang saya tahu pasti pertanyaan kalian ketika mendengar kata Exynos, waduh, pasti panas. Ya, Exynos dulu memang saya akui panas, tapi yang sekarang terutama di S24 Plus ini ya, kalau yang di S24 Basic, karena saya nggak pegang jadi saya nggak bisa ngasih pendapat. Kalau di S24 Plus ketika saya coba untuk main game Genshin Impact selama sekitar 40 menit, suhunya itu masih aman dengan suhu tertinggi itu di 38,7 derajat Celcius, dan di bagian belakang itu suhu tertingginya 36,5 derajat Celcius. Karena masih di bawah 40 derajat Celcius dan dia Exynos, saya tuh kayak harus tes ulang nih, apa nih yang kira-kira dia panas. Jadi saya tes ulang lagi dengan rekam video 4K, dan hasilnya ketika saya record video 4K 60 fps selama setengah jam, baru dia mulai agak anget, tapi nggak seanget Exynos yang dulu. Dengan suhu tertingginya itu cuma di 41 derajat Celcius, nggak nyentuh 43 atau 45 yang biasanya anget. Dan ketika record video itu saya juga nggak pakai casing, suhu permukaannya pun juga masih aman. Dan kalau pakai casing sih harusnya malah nggak kerasa anget-angetnya tadi. Dan untuk CPU throttle-nya ketika kita tes selama 30 menit memang nggak sestabil ketika pakai cooling. Kalau pakai cooling itu hasilnya bisa hijau semua. Ngomongin cooling, Genshin Impact tadi juga kita tes pakai cooling dan hasilnya ada penambahan average FPS 1 fps. Kalau tanpa cooling itu 55, tapi kalau pakai cooling di 56,5 fps. Masuk ke alasan yang ketujuh, yaitu kamera. Kameranya memang setupnya nggak 4 kamera kayak Samsung Galaxy S24 Ultra, yang dia ada lensa teleskopnya 50 megapiksel, terus juga ada minnya itu 200 megapiksel. Tapi untuk kebutuhan saya, si S24 Plus dengan konfigurasinya ini udah lebih dari cukup. Dan dari sejarah saya pakai S23 Ultra, jarang banget loh saya pakai lensa teleskop dan aktifkan 200 megapikselnya. S24 Plus aja juga jarang saya pakai high resolution 50 megapikselnya. Ya, saya seringnya sih foto defaultnya aja yang di binding di 12 megapiksel. Dan untuk karakter warnanya, saya suka natural, HDR-nya luas, fotonya tajam, nggak ada masalah. Mau foto-foto kurang cahaya juga aman karena Samsung udah mengandalkan Nightography dari tahun-tahun sebelumnya. Atau cahaya yang melimpah juga aman. Di kondisi apapun tinggal jepret, gak perlu setting ini setting itu, hasilnya udah bagus. Untuk kamera potretnya juga halus, separasi antara foreground dan background gak terlalu terlihat, detailnya tajam. Kurangnya ya cuma dia nggak bisa zoom 100 kali kayak si S24 Ultra, tapi saya jarang pakai. 200 megapikselnya juga nggak ada, tapi ya saya jarang pakai. Lensa teleperiskop ini cocok lah buat kalian yang suka sering nonton konser, karena walaupun kita duduk jauh, kita bisa manfaatin periskopnya untuk ngezoom. Untuk video seperti yang kalian lihat sekarang itu lagi lumayan mendung, tapi langitnya coba lihat detailnya ya, walaupun backlit kayak apa, detail muka saya itu masih terlihat, jerawat-jerawatnya masih terlihat, dan langit-langitnya, mendungnya, teksturnya, gradasinya, warnanya itu terlihat. Ya kelihatan lah kalau HP flagship itu kelihatan. Terus untuk stabilisasinya di kamera depan ini juga nggak ada masalah. Oh itu ada matahari di sana, kita coba backlight lagi ya. Jadi kalau untuk kamera, ya walaupun dia nggak ada 200 megapiksel dan lensa periskopnya, menurut saya untuk kebutuhan saya sih udah lebih dari cukup. Tapi sayangnya ada satu masalah di S24 Plus ini untuk video. Jadi kalau kita mau ganti lensa, ini kan lensa ultrawide ya. Terus ini lensa wide dan ini lensa 3 kalinya. Animasinya masih ya oke, tapi masih ada kayak patahnya gitu ya. Dan pergantian lensa ketika recording ini cuma bisa di resolusi Full HD. Kalau kita mainnya di 4K dia nggak bisa. Nah, jadi ini udah 4K. Wah, kalau 4K lebih terlihat gila, lebih tajam ya. Tapi sayangnya kalau 4K dia nggak bisa ganti lensa ya, bisanya cuman zoom optikal kayak gini aja sampai 10 kali. Terus untuk super steady dia juga masih ada walaupun di lensa ultrawide ya, dan bisa ganti lensa juga. Tapi ganti lensanya transisinya kurang mulus dan terlihat langsung ada perbedaan warna ya. Ini kalau misalkan ultrawide gentengnya langsung kelihatan seperti lebih gelap. Kalau ini
Wah, gentengnya langsung kelihatan agak pucat. Terus ini kalau saya gunakan untuk jalan aman-aman aja, autofocus juga aman. Yang gak ada masalah ya, XDR-nya juga luas walaupun di lensa ultrawide. Nanti soal video dan kamera ini akan saya bikin video terpisah karena kemarin saya sempat diundang sama Samsung ke Jakarta dan saya ngevlog seharian pakai si Samsung S24 Plus dan sedikit saya bandingkan dengan S24 Ultra yang dipilihin Samsung ketika di Jakarta. Jadi biar durasi videonya ini nggak terlalu panjang, kita untuk tes video highlightnya sampai sini aja. Alasan yang terakhir ya berarti 8 alasan ya, bukan 7 alasan. Alasan yang terakhir dia masih dapat Galaxy AI. Ada dua tipe AI di Samsung S24 series, yaitu on device atau yang udah ketanam di device-nya, dan on cloud. On cloud ini yang berkolaborasi dengan Google. Yes, pertama lihat unpack saya hujat dia karena fiturnya mirip sama Google Lens yang circle to search. Tapi ternyata setelah saya pakai, dikit-dikit saya jadi circle. Lihat barang bagus dikit, circle. Lihat apa yang nggak tahu, circle. Sebenarnya ini juga bisa dilakukan di iPhone sih, tapi di Samsung itu kayak lebih cepet, terus haptic feedbacknya lebih nyaman, animasinya juga lebih enak untuk dilihat. Kalau dibilang inovasi memang bukan ya, tapi Samsung yang menyempurnakan. Ibaratnya kayak dulu kamera itu kan ada autofocus. Autofocus aja udah bagus, tapi semakin hari semakin berkembang. Ada face tracking, ada eye tracking, ada animal tracking yang bikin autofocus dari kamera itu lebih cepat. Dan walaupun bukan hal baru, tapi kalau bisa mempercepat pekerjaan kita, ya bagus juga. Dan fitur AI-nya itu semua dapat ya, nggak hanya circle to search. Gak ada yang dipangkas dari fitur AI-nya. Contohnya kayak generative edit. Juga ada di S24 Basic ataupun yang Plus ini. Jadi dengan generative edit ini, Kita bisa ngisi frame yang kosong dari sebuah foto. Mindah orang dari frame bisa. Kalau ditanya berapa lama processingnya tergantung sih ya. Karena fitur yang ini dia butuh internet, tergantung koneksi dan tergantung seberapa tingkat kesulitannya. Dan ngomongin soal AI ini, ada satu fitur AI yang bakalan kepake banget buat saya. Yaitu Live Translate. Karena fitur ini saya butuh banget. Kadang ada brand dari luar yang kontak saya, dari China sih kebanyakan ya. Dan saya nggak bisa bahasa Mandarin walaupun saya sipit tapi nggak putih. Dan enaknya dia nggak perlu internet. Karena prosesnya itu ada di dalam HP-nya. Tapi karena dia nggak terhubung ke internet, ya ada nggak enaknya juga. Karena kita harus download language pack-nya dulu yang sekarang sih masih 13 bahasa tapi nanti bakalan diupdate. Dan satu language itu bisa sampai 0,5 giga atau 500 megabyte. Untuk sekarang sih fitur Live Translate ini cuma bisa di phone call. Jadi kalau kalian tanya apakah bisa buat WA, buat WeChat, atau buat social messenger yang lain bisa. Sejauh ini masih phone call ya. Tapi kata Samsung sih bakalan diupdate untuk bisa di WhatsApp juga. Karena kalau kita mauin phone call, kita telepon ke luar negeri, roaming, lumayan mahal pulsanya ya. Fitur translate ini juga masuk ke fitur interpreter. Language speed yang kita download tadi berguna buat di sini juga. Nah, kalau ini cocok banget buat yang suka berpergian ke luar negeri, terutama ke Jepang, Korea, dan Cina. Nah, kalau pas di sana nggak ada internet, tinggal buka software ini aja. Nggak mungkin kesasar atau hilang walaupun HP kita nggak ada internetnya. Karena diprosesnya lokal dengan language pack yang udah kita download tadi. AI lain yang mempermudah pekerjaan saya, AI Summary. Ini saya suka banget sih. Karena biasanya sebelum saya nge-review barang, saya pasti minimal liatin 10 website dan juga 5 video. Untuk ya cari tahu apa yang belum dibahas dan apa yang belum saya bahas. Jadi karena bidang kita tech reviewer itu membahas produk yang sama, jadi saya harus cari tahu mana yang belum dibahas. Karena kalau misalkan konten saya sama aja, ya jatuhnya orang bakalan malas nonton. Karena mereka udah nonton. Dan enaknya kalau pakai AI Summary dari Samsung, saya baca website sekarang lebih cepat. Karena saya bisa ringkas aja dari website review, poin-poinnya itu langsung keluar. Enak banget kalau saya pas lagi malas baca. Bisa ditranslate juga pakai language pack-nya tadi. Summary-nya ini juga bisa kita pakai di Samsung Notes. Nah, ini bakalan cocok buat yang sekarang pegang S24 Ultra sih. Karena kalau kalian udah terbiasa dengan Samsung S Pen-nya, nyatet-nyatet terus convert ke teks, itu juga bisa di summary, ada format juga. Jadi kalau kalian nulis ngasal aja sama Samsung bisa di summary, bisa di format, biar terlihat lebih profesional. AI untuk video juga ada, tapi sementara ini masih ada instant slow-mo. Jadi contohnya kalau misalkan kita record video terus kita preview dan videonya terlalu cepat, kita tinggal tekan tahan aja layarnya. Itu bakalan instant slow-mo, jadi kita bisa langsung lihat videonya pelan-pelan apa yang miss. Terus kalau misalkan kalian mau ngonten, footage kalian itu cuma 5 detik, footage-nya itu kurang, kalian bisa adjust speed-nya juga. Walaupun record videonya itu di frame rate 30 fps. Biasanya kalau kita edit manual 30 fps, kita adjust speed-nya kan patah-patah ya. Tapi dengan AI-nya Samsung ini, frame yang kosong tadi bakalan diisi. Dan hasilnya kalau kita adjust speed, walaupun record videonya 30 fps, videonya bakal smooth untuk di slow-mo. Ini gila sih. Dan itu tadi 8 ternyata ya, bukan 7. 8 alasan kenapa akhirnya saya memutuskan untuk pakai S24 Plus
tahun ini. Bisa dibilang downgrade ya dari Ultra ke seri Plus. Tapi setelah saya pakai HP ini beberapa hari, keputusan saya untuk downgrade, saya nggak menyesal sama sekali. S24 Ultra sebenarnya bagus banget. Kalau kita ngomongin desain, sebenarnya saya juga lebih suka desainnya S24 Ultra karena kayak terlihat lebih mahal, lebih elegan. Tapi nggak bakalan berguna juga buat saya karena nanti ujung-ujungnya saya pasti pakai casing. Terus kamera S24 Ultra itu bisa zoom 100 kali dan bagus, 200 megapikselnya juga bagus. Tapi ya itu tadi nggak bakal saya pakai. S Pen juga nggak akan saya pakai. Ibaratnya sama kayak saya punya mobil sport tapi saya tinggalnya di Jakarta. Jadi saya nggak bakalan bisa injek gasnya sesuai kemauan saya. Paling makanya ya jarang-jarang, pas lebaran aja Jakarta itu sepi, ya itu pun juga setahun sekali berarti. Kalau S24 Plus menurut saya terbaik karena sesuai dengan kebutuhan saya dan harganya juga nggak terlalu mahal. Layarnya gede, dipegangnya enak, nggak terlalu bulky dan berat, roundednya pas di tangan buat digenggam. Performa nggak kayak mobil sport ya, tapi masih lebih dari cukup buat kebutuhan saya. Kameranya juga bisa diandalkan walaupun nggak punya periskop 50 megapiksel. Kalau ibarat mobil apa ya, S24 Plus ini Ioniq lah. Dia memang nggak sekenceng mobil sport, tapi udah lebih dari cukup. Terus mulai hari ini kalian bisa langsung beli ke Samsung Online Store atau gerai terdekat karena masa PO-nya udah habis dan bisa beli langsung. Masih bisa juga dapat cashback sampai 2 juta tuh buat yang trade-in. Masih oke sih promonya. Dan intinya setelah saya pakai S24 Plus ini sih saya sama sekali nggak nyesel untuk tahun ini memutuskan downgrade dari seri Ultra ke seri Plus. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.